Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah puasa di bulan ini dan mengikuti Baitul Arqam meskipun hanya melalui layar atau HP di rumah. Tetap semangat. Semangat? Ya, alhamdulillah tetap semangat. Ustaz Razi kali ini akan menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Tahukah kalian Ashabul Ukhdud itu apa atau siapa? Mungkin masih ada yang belum tahu. Ashabul Ukhdud adalah sekelompok orang yang beriman pada masa sebelum Islam. Nah, di sini Ustaz Razi akan menceritakan dari awal hingga akhir biar kalian mengerti dan ambil hikmah di balik itu semuanya. Pengen tahu ceritanya? Oke, Ustaz Razi mulai. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang dolim. Raja yang sombong, suka menganiaya rakyatnya. Raja tersebut mempunyai seorang tukang sihir yang hebat. Tukang sihir yang sakti. Maka dia menjadi sombong dan sewena-wena suka menindas rakyatnya. Pada suatu hari, tukang sihir itu meminta kepada sang raja, "Wahai raja, saya minta datangkan kepadaku seorang pemuda yang nanti akan saya ajari ilmu sihir. Biar nanti kalau saya sudah nggak ada yang menggantikan. Soalnya tukang sihir itu sudah tua." Ya. Kemudian sang raja menyanggupinya. "Oke, kalau gitu akan saya datangkan seorang pemuda." Kemudian sang raja menyuruh prajuritnya untuk mencari seorang pemuda. Diadakan sayembara. Kemudian singkat cerita, ditemuilah seorang pemuda. Kemudian pemuda itu menghadap sang raja. "Sang raja, ada apa? Sang raja mencari saya." "Anak muda, saya ingin kamu belajar sihir kepada tukang sihir saya. Kalau kamu nanti sudah bisa sihir yang hebat, hidup kamu akan terjamin. Pengen apa saja saya turuti. Bagaimana? Kamu bersedia?" kata sang raja. Kemudian sang pemuda, "Ya, saya bersedia." Setelah itu sang raja menyuruh pemuda itu, "Besok kamu datang ke rumah tukang sihir saya." Ya. Kemudian keesokan harinya sang pemuda tadi berangkat dari rumahnya menuju rumah tukang sihir. Namun di tengah perjalanan sang pemuda mendengar dari sebuah gua terdengar suara, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Berulang-ulang kali. Kemudian sang pemuda tadi tertarik. Suara apa itu? Kemudian pemuda tadi masuk ke dalam gua. Kemudian ditemuinya oleh pemuda tadi seorang rahib atau dalam istilah sekarang seorang kiai, ya. Kemudian ditanya oleh pemuda tadi, "Wahai rahib, apa yang kamu ucapkan tadi? Saya dengar dari luar. Apa itu mantra-mantra sihir?" Kemudian sang rahib menjawab, "Bukan, itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala." "Siapa Allah itu?" tanya pemuda. Kemudian rahib menjawab, "Allah adalah Tuhanku, Tuhan kamu, Tuhan semuanya, semua makhluk. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini." Kemudian setelah
banyak penjelasan, pemuda itu tertarik. Namun dia harus pergi ke rumah tukang sihir tadi. Setelah itu pemuda tadi pamit kepada sang rahib. Rahib, saya akan pergi ke tukang sihir dulu. Nanti besok saya akan datang lagi. Kemudian sang pemuda menuju rumah tukang sihir. Setelah belajar ilmu sihir, keesokan hari berangkat lagi. Setiap berangkat pemuda tadi menyempatkan waktu ke gua untuk mempelajari ilmu Allah. Ya. Setelah itu berangkat ke tukang sihir. Setiap hari begitu sampai akhirnya pemuda itu bingung. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari di rahib dan ilmu tentang Allah yang diajari pada rahib itu bertentangan. Jadi dia tambah bingung. Kemudian dia berjalan di tengah perjalanan, bertemu dengan binatang yang buas yang sedang mengganggu penduduk kampung. Kemudian sang pemuda itu berdoa, "Ya Allah, kalau agamamu benar, kalau ajaranmu benar, tunjukkan kekuasaanmu. Nanti aku akan menyembahmu dan akan mengajak orang lain untuk menyembahmu." Kemudian pemuda tadi setelah berdoa seperti itu mengambil batu kecil. Kemudian dilemparkan kepada binatang buas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar cedas. Akhirnya apa yang terjadi? Binatang yang besar yang buas tadi mati sekejap. Nah, setelah itu sang pemuda tadi langsung sujud. "Ya Allah, Engkau berikan petunjuk kepadaku. Saya akan selalu menyembahmu dan mengajak orang-orang yang lain sampai nanti akhir hayatku." Jadi keimanan dari pemuda tadi semakin mantap dan semakin memperdalam ilmu agama di goa tadi bersama dengan rahib tadi. Setiap hari sampai suatu saat dia berjalan-jalan bertemu orang yang sakit. Orang yang sakit kakinya nggak bisa berjalan. Karena sang pemuda tadi hatinya baik, selalu ingin menolong orang lain. Kemudian sang pemuda tadi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkanlah orang ini." Kemudian ternyata apa? Orang yang sakit tadi alhamdulillah menjadi sembuh dan bisa berjalan. Kemudian sang pemuda, "Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Kemudian yang sakit pun mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pemuda tadi. Tapi pemuda tadi bilang, "Yang menyembuhkan bukan aku. Yang menyembuhkan adalah Allah, Tuhan semesta alam." Kemudian berjalan lagi, kemudian suatu hari dia bertemu orang sakit lagi. Orang sakit kulit yang sudah nggak ada yang bisa menyembuhkan. Sang pemuda tadi berdoa lagi, minta kepada Allah untuk menyembuhkan orang tersebut. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah orang tersebut sembuh. Dan akhirnya terdengar pada orang sahabat raja yang dia sakit buta yang diakibatkan oleh binatang peliharaannya, sehingga sahabat raja tadi tidak bisa melihat. Sahabat raja tadi datang kepada raja, "Wahai raja, saya dengar tukang sihirmu yang baru bisa menyembuhkan segala penyakit. Tolong sembuhkan aku. Suruhnya menyembuhkan aku," kata sahabat raja tadi. "Duh, iya tak? Saya kok nggak tahu." Nah, kemudian, "Ya silakan, kalau seperti itu panggil pemuda tadi, kemudian suruh mengobatimu."
Kemudian pemuda tadi datang ke rumah sahabat raja tadi untuk mengobati. Kemudian apa yang dikatakan? Sang raja tadi bilang, "Wahai anak muda, kalau kamu bisa menyembuhkan aku, berapapun yang kau minta, emas, uang, akan saya berikan. Kalau kamu bisa menyembuhkan aku." Kata pemuda, "Bagaimana? Maaf, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan Allah, Tuhanku." Kemudian apa yang terjadi? Kalau kamu minta disembuhkan, kamu beriman dulu. Kamu harus mau menyembah Allah. Nanti aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penglihatan. Apa kata sahabat raja tadi? Oke, kalau seperti itu saya mau. Nanti kalau saya sembuh, nanti aku akan beriman atau menyembah Allah. Kemudian sang pemuda berdoa kepada Allah. Yang singkat cerita, orang tersebut, sahabat raja tadi, sembuh dari kebutaan dan bisa melihat lagi. Kemudian sahabat raja tadi datang ke tempat raja. "Loh," kata raja kaget, "kamu sudah bisa melihat?" "Sudah." "Siapa yang menyembuhkan?" Sang pemuda tadi, "Bukan. Yang menyembuhkan adalah Allah, Tuhanku, melalui tangan pemuda tadi." "Loh, kok ada Tuhan selain aku?" Raja marah. Raja marah karena dia di situ mengaku sebagai Tuhan dan semua rakyatnya menyembah padanya. Kalau ada yang nggak menyembah, dia akan disiksa. Nah, kemudian raja menyiksa sahabatnya tadi. "Kalau kamu mau kembali menyembahku, aku akan mengampuni. Tapi kalau kamu tetap menyembah Allah, Tuhan pemuda tadi, aku akan membunuhmu dan menyiksamu." Dan akhirnya apa? Sahabat sang raja tadi tetap tidak mau meninggalkan agama Allah, tetap menyembah Allah. Akhirnya sang sahabat tadi disiksa oleh raja sampai meninggal. Raja pun marah dan memanggil pemuda tadi. "Sekarang prajurit, silakan panggil pemuda, suruh menghadapku," kata sang raja. Kemudian sang prajurit mencari pemuda tadi, dipanggil ke hadapan raja. Kemudian ditanya oleh raja, "Wahai pemuda, apakah kamu yang menyembuhkan sahabatku?" "Bukan, yang menyembuhkan adalah Allah, Tuhanku, Tuhan Paduka dan Tuhan semua seluruh alam." "Kamu kok bisa bicara seperti itu?" "Tidak, kamu gak boleh menyembah selain menyembah kepadaku." Sang raja pun marah. Sang pemuda, "Tidak, raja masih membutuhkan yang lain. Raja membutuhkan makan. Raja masih membutuhkan yang lain. Raja bisa mati. Kalau Allah tidak. Allah tidak membutuhkan siapapun." Jadi intinya, sang pemuda tadi tetap pada keimanannya. Sang raja pun bertambah marah. "Kalau seperti itu kamu gak mau meninggalkan agamamu, tidak mau meninggalkan keyakinanmu, aku akan membunuhmu." Setelah itu sang raja menyuruh prajuritnya untuk membawa pemuda tadi ke atas gunung. Kemudian di atas gunung kemudian jatuhkan ke jurang. Sang prajurit dan pemuda tadi berangkat ke gunung. Kemudian apa yang terjadi? Setelah sampai di gunung, pemuda tadi akan dijatuhkan dari jurang. Pemuda tadi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Berilah pertolongan kepadaku." Akhirnya apa yang terjadi? Angin besar datang. Kemudian sang prajurit itu malah yang jatuh ke jurang.
dan pemuda itu selamat. Kemudian pemuda tadi kembali kepada sang raja. Raja pun marah. Loh, mana prajuritku? Prajuritku tambah gak ada, kamu tambah datang yang kamu belum mati. Prajuritku gak kembali. Sang pemuda pun bilang, Allah telah menolongku. Prajurit-prajurit Anda sudah meninggal semua, jatuh ke jurang. Raja pun bertambah marah. Sekarang kata raja, panggil prajuritnya. Prajurit, sekarang bawa pemuda ini ke tengah lautan. Nanti di tengah laut tenggelamkan dia. Setelah itu prajurit beserta pemuda tadi berangkat menggunakan perahu ke tengah laut. Kemudian apa yang terjadi? Apakah pemuda tadi meninggal? Ternyata Allah menolongnya lagi. Allah menolong pemuda tadi dan prajurit-prajurit yang bawanya tenggelam di laut. Sang pemuda kembali ke tempat raja. Loh, kamu kok masih hidup? Prajuritku mana? Sang pemuda menceritakan, aku masih ditolong oleh Allah, Tuhanku. Prajurit Anda sudah tenggelam semua di tengah lautan. Sang raja tambah marah. Kemudian langsung prajurit-prajurit yang ada di situ suruh membunuh kepada pemuda tadi. Tapi Allah masih melindungi pemuda tadi. Pemuda tadi meskipun dikepung banyak prajurit, dia nggak meninggal, masih hidup. Kemudian sang tukang sihir pun ikut turun tangan. Dia terkenal tukang sihir yang hebat. Kemudian apa yang dilakukan tukang sihir? Ternyata tukang sihir pun tak mampu membunuhnya. Kemudian pemuda tadi bilang kepada sang raja, wahai raja, kalau kamu ingin membunuhku, ada 2 syarat. Apa syaratnya? Kata sang raja. Yang pertama, kumpulkan orang-orang, kumpulkan penduduk, kumpulkan rakyat-rakyatmu di tengah lapang. Kemudian nanti ikatlah aku. Kemudian panahlah aku dengan panah yang aku beri. Dan sebelum kamu memanah, ucapkan dengan menyebut nama Tuhan pemuda ini. Sampai suara itu terdengar kepada semua orang. Oke, saya akan menyanggupinya. Setelah itu sang raja menyuruh prajuritnya untuk mengumpulkan masyarakat atau penduduk-penduduk sekitar. Setelah berkumpul semuanya, pemuda itu pun diikat. Kemudian sang raja mulai mengambil anak panah dari pemuda tadi dan mengucapkan apa yang disuruh dari pemuda tadi. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, dipanah. Ternyata belum bisa. Raja pun marah. Hei pemuda, kamu bohong ya? Kok masih belum bisa? Suaramu belum terdengar sama orang-orang sekitar, kurang keras. Kemudian diulangi lagi oleh sang raja. Ambil anak panahnya, kemudian dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, langsung dipanah. Terkena pemuda tadi. Akhirnya pemuda itu meninggal dengan ucapan La ilaha illallah. Akhirnya pemuda tadi meninggal. Namun apa yang terjadi? Penduduk atau orang-orang yang dikumpulkan tadi semuanya menjadi beriman kepada Allah. Yang membunuh ada salah satu yang berdiri. Yang membunuh bukanlah raja. Yang mengambil nyawanya adalah Tuhan dari pemuda ini. Akhirnya semuanya beriman kepada Allah. Dan raja pun tambah marah. Loh, kok bisa seperti ini? Semuanya penduduk beriman kepada Allah. Raja pun bertambah marah. Kemudian menyuruh prajuritnya. Prajurit, buatlah kamu parit. Kemudian nyalakan api dalamnya. Orang-orang yang
masih menyembah Allah, yang nggak mau menyembahku, masukkan ke dalamnya. Kemudian disiapkan parit yang besar, kemudian dimasukkan api, dinyalakan api yang besar. Orang-orang penduduk tadi yang nggak mau menyembah kepada raja, tetap beriman kepada Allah, dibunuhnya, dimasukkan. Akhirnya ada satu kejadian yang aneh. Ada seorang ibu yang membawa anaknya yang masih bayi. Kemudian akan dimasukkan ke dalam parit yang berisi api tadi. Sang ibu pun bimbang. Bagaimana ini? Anakku yang belum berdosa nanti ikut mati. Enggak tega. Kalau saya yang mati enggak apa-apa. Kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya. Sang bayi yang dalam gendongan ibu pun bisa bicara. Ibu, lakukannya, kamu sudah benar. Allah sudah menyiapkan surga untuk kita. Setelah itu semuanya kaget, prajurit kaget. Loh, kok bisa bayi bisa bicara? Akhirnya orang-orang di sekitar yang beriman tadi bertambah kuat imannya. Sudah lebih yakin bahwa Allah itu benar. Menyembah Allah itu yang paling benar. Nah, akhirnya sang bayi dan ibunya tadi dimasukkan ke dalam parit. Dan akhir cerita, semua orang-orang yang beriman tadi dibunuh oleh sang raja. Tapi balasan Allah sudah disiapkan, yaitu surga yang abadi. Kemudian dari kisah itu mungkin apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Yang pertama, waktu pemuda tadi pertama berangkat menuntut ilmu atau belajar ilmu agama dan belajar ilmu sihir. Jadi kita harus semangat rajin belajar, terutama ilmu agama untuk menambah keimanan kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yakin kepada Allah bahwa iman itu lebih penting. Jadi orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Begitu juga kita pasti semua mendapat ujian dari Allah. Seperti tahun ini kita dapat ujian semuanya, ada wabah corona ya. Jadi kita sebagai orang beriman, meskipun dapat ujian dari Allah, kita harus tetap bersabar. Tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita selalu harus beramar ma'ruf nahi mungkar sebisa mungkin. Ya. Yang keempat, kita usahakan selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun. Ya, seperti yang dilakukan oleh pemuda tadi. Kemudian yang terakhir, qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Nah, jadi kita harus berusaha berbicara yang benar, mengajarkan kebaikan. Nah, itu saja dari Ustadz Rozi. Mungkin ada kata-kata yang kurang atau yang salah atau yang kurang berkenan, Ustadz Rozi mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadz Rozi mohon maaf. Ustadz akhiri billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.